damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang penuh rahmat 2025. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi bersama dengan saya, Angelica Luciana, dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan kita bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita Romo Paulus Anggara SDB, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Pau. Romo Pau, selamat tahun baru, salam damai. Apa kabarnya hari ini, Romo? Selamat tahun baru, kabar baik. Bu Lucy, apa kabar juga? Baik, sehat semua, penuh sukacita. Romo juga ya? Amin, sehat penuh sukacita. Ya, terima kasih Romo sudah berkenan hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi saya dan sahabat oase. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini tanggal 8 Januari adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Paus. Silakan Romo. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, terutama untuk kesempatan yang selalu boleh kami terima. Kami bersyukur untuk cintamu, kasihmu kepada kami yang tidak berkesudahan. Dengan kasihmu itu, kami bisa menjalani segala kehidupan kami dalam segala kesulitan, dalam segala rintangan penderitaan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau pertama, dan bimbinglah kami agar kami pun bisa menghidupi kasih-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kami bisa menjadi perpanjangan kasih-Mu. Bimbinglah dan dampingilah kami selalu, agar kami pun semakin setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang berderang. Suatu cahaya menerangi mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Markus. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniakan kita menjadi bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia,
kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Syukur. Mazmur tanggapan. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah-Mu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Segala bangsa menjadi hambanya. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Menyembah Engkau. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke sebuah bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Romo Pau, bacaan hari ini menarik ya. Pertama tentang bagaimana Tuhan mengasihi, dan kedua Injilnya cintanya, kasihnya Tuhan dinyatakan. Ada hikmat dan sukacita Pak Romo. Baik Bu Lucy dan juga para pendengar dan pemirsa, kalau kita merenungkan dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes yang menekankan tentang Allah yang adalah kasih, Allah yang mengasihi, tentu kita jadi teringat akan pertanyaan orang Farisi kepada Yesus tentang hukum yang pertama dan terutama. Dan Tuhan mengatakan, hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebetulnya pada saat Tuhan Yesus menjelaskan hal ini, secara tidak langsung Tuhan Yesus menjelaskan makna salib. Salib itu kan ada tiang vertikal dan Horizontal. Ya. relasi kita dengan Tuhan, Tuhan yang lebih dahulu berinisiatif mencurahkan rahmatnya, kasihnya, cintanya, bahkan sampai rela dia meninggal atau mati di atas kayu salib, itu sebagai ungkapan cintanya. Relasi itu yang penting. Dan mungkin kita sebagai seorang manusia tidak gampang juga mencintai Tuhan. Tetapi akan jauh lebih sulit pada saat salib itu kan ada juga garis horizontal. Horizontal. Cintai sesama seperti diri kita sendiri. Karena apa? Karena ini yang susah. Kita ketemu orang yang ngambekan, baperan, mudah tersinggung, hatinya keras. Tetapi itulah bagaimana sebetulnya relasi kita dengan Tuhan itu akan menentukan relasi kita dengan sesama. Mengenal Tuhan itu baik. Karena apa? Karena dengan mengenal Tuhan saya tahu sebetulnya saya itu orang berdosa, tapi Tuhan kok baik begitu loh. Tuhan kok tidak pernah meninggalkan saya gitu loh. Tuhan kok tidak pernah kemudian dendam kepada saya. Dan itulah pengenalan rasa syukur kita yang harusnya juga kita tumbuhkan pada saat kita berhadapan dengan relasi yang horizontal tadi. Karena kalau tidak, yang terjadi kita merasa semakin kita tidak mengenal Tuhan, semakin kita takut berrelasi dengan orang lain. Apalagi orang-orang yang dalam tanda kutip akan menimbulkan masalah bagi kita. Menghindari. Padahal seringkali kan kita sebagai orang Kristen justru jangan menghindari orang-orang yang mungkin membutuhkan kita. Mereka mungkin membutuhkan sapaan kita. Karena mereka belajar dari kita. Memang disitulah salib. Makanya dikatakan salib. Salib itu kan penderitaan. Tapi bukan setiap penderitaan adalah salib. Salib adalah penderitaan pada saat kita menderita karena saya mau setia kepada perintah Tuhan. Saya mau setia untuk mengikuti teladan Tuhan. Dan inilah proses pengenalan yang baik. Sehingga dengan pengenalan dengan Tuhan yang baik akan juga membantu kita untuk menghilangkan rasa takut. Dan rasa takut inilah yang seringkali menjauhkan kita dengan sesama. Takut tersakiti, takut tersinggung, takut menyinggung, takut ini, takut itu, dan akhirnya ya sudahlah, kamu hidupmu, saya hidup-hidupku. Lah, terus Tuhan kalau memang seperti itu, ya Tuhan juga dari surga dong, nggak mau cari masalah juga kan? Iya. Ya, tapi disitulah yang kemudian kita diingatkan kembali. Relasi dengan Tuhan pada saat mungkin kita patah semangat, kita berbuat baik, tapi kemudian kita justru mendapat balasannya buruk. Disitulah kita perlu untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya memang orang yang lemah. Mengandalkan kemampuan saya pasti tidak bisa. Tapi tolong bantu saya, kuatkan saya. Orang yang takut karena seringkali dia mengandalkan kemampuan manusiawi. Ya kalau kemampuan manusiawi yang kita andalkan, kita sangat terbatas. Jutekin atau dijelekin sekali kita udah baper. Udah aduh males daripada. Tetapi itulah kenyataannya. Dan kita tahu bahwa orang yang masuk dalam gereja itu bukan orang-orang suci. Mereka adalah orang-orang yang ingin bertumbuh dan ada 1001 macam karakter orang-orang yang ada dalam gereja. Makanya gereja itu kan masih dalam proses peziarahan. Kudus, tapi juga berisi dengan banyak orang berdosa yang mencoba untuk bertumbuh. Disitulah kita juga dipanggil untuk bisa menjadi saksi Kristus yang nyata. Karena apa? Karena pertama dan terutama kita sudah mendapatkan, kita sudah menerima, Tuhan sudah memberikan contoh, Tuhan sudah menguatkan kepada kita. Dan dengan demikian kita tahu bahwa Allah begitu peduli, Allah begitu mau agar kita pun mendapatkan keselamatan. Dan dengan cara yang tidak gampang. Karena wafat di atas salib. Tuhan juga menderita. Kalau kita mungkin berkata, oh saya dicuekin, Tuhan juga dicuekin. Saya ditolak, dia juga ditolak. Saya difitnah, dia juga difitnah. Apa sih yang kurang kalau kita mau berkaca dari kehidupan Tuhan Yesus? Tapi itulah Tuhan kita yang begitu mengasihi, tapi kasihnya diungkapkan dengan perbuatan yang nyata, teladan yang nyata. Itulah yang bisa menguatkan kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan, terutama dalam segala kehidupan kita, dalam relasi kita dengan siapapun. Itu bisa menjadi penyemangat
dan kemudian juga terlebih menjadi penguat bagi kita. Begitu kurang lebih Bu Lucy untuk renungan pada bacaan yang pertama. Pertama, iya. Ini bisa dijadikan satu resolusi kita memasuki tahun baru ini ya Romo, untuk kita lebih saling mengasihi, saling peduli kepada sesama kita ya Romo ya. Bisa juga resolusi kan selalu harus kita apa ya? Kita dalam tanda kutip yang force, Iya, kita agak sedikit apa ya, menekan diri kita. Karena kalau tidak, manusia itu kan kecenderungannya kan nyaman, betul. tenang, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya kita hidup baik pun bukan berarti kita akan mendapat sesuatu yang baik. Nggak cari masalah Benar, pun masalah seringkali datang. Nah, itulah betul. bagaimana kita bersikap di situ. Apakah kita kemudian ibaratnya kemudian kita menarik diri, ataukah justru saya tahu bahwa dalam segala kesulitan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka ada hal positif dalam diri saya yang dibentuk. Karena apa? Karena seperti kita tahu, seorang pemimpin yang baik bukan lahir dari suatu peristiwa perjalanan yang lancar. Pasti perjuangannya penuh. Karena kemudian di situ dia ditempa dengan banyak hal yang membuat kemampuannya tumbuh, kemampuannya berkembang, dan akhirnya dia bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, karena ada tempaan-tempaan itulah. Dan Ya, disitulah kita diizinkan untuk mendapatkan suatu kesulitan, permasalahan dalam kehidupan kita. ya. Pertanyaannya satu buat diri kita sendiri. Apakah kita mau bangun dari zona nyaman kita untuk mengasihi sama kita, untuk kita dibentuk menjadi yang lebih baik ya Romo ya? Betul, betul, saya sangat setuju. Karena Tuhan kan juga pada saat Tuhan memberikan kebebasan kepada kita juga mempunyai kewajiban untuk Betul, merespon apa yang Tuhan juga sudah anugerahkan. Karena apa? Karena kita bebas mengatakan, banyak yang mengatakan tidak, tapi ada yang mengatakan ya. Dan ya, seperti Bunda Maria, iyanya Bunda Maria konsekuensinya panjang. Dan seringkali dalam konsekuensi itu kan nggak semuanya membahagiakan, banyak yang membawa kepada suatu penderitaan. Dan disitulah Bunda Maria bisa menjadi teladan kehidupan kita. Meskipun dia juga kebingungan, bisa jadi. Tidak jelas apa yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Karena kalau memang Tuhan itu, kita kan baru merayakan Natal. Kalau Tuhan itu memang, kalau Yesus itu anak Tuhan, paling tidak lah. Pergi ke Bethlehemnya dikasih tumpangan yang bagus, kek. Lahirnya dikasih tempat yang prioritas, kek. Tapi kenyataannya tidak. Di situ, betul. kalau kita kemudian iman tidak kuat, kita bisa krisis. Tuhan menjanjikan, tapi kenyataannya kok berbalik, sepertinya antara A dan Z bertolak belakang. Tapi disitulah justru iman kita memurnikan, justru iman kita menguatkan bahwa memang janji Tuhan itu bukan sesuatu yang langsung gamblang kelihatannya, tetapi yang pasti Tuhan menjanjikan kepada kita dan tidak akan pernah diingkari, yaitu Tuhan selalu mendampingi kita, Menyertai kita. ya, menyertai kita. Iya, Romo Pau ini menarik sekali. Kita akan jeda sesaat ya Romo ya. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Pau. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Paulus Anggara SDB dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Pau, kita kembali lagi di dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat dan sukacita apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan beriman kita, Romo? Baik, Bu Lucy, memulai dari bacaan pertama yang saya mau mengkaitkan dengan bacaan Injil hari ini berkaitan dengan mengenal Tuhan. Iya. Dan kalau kita melihat bagaimana dalam Injil hari ini, ternyata para murid, meskipun mereka dekat, mereka nggak mengenal. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan Yesus bukan melihat sebagai Tuhan, tapi melihatnya sebagai hantu, kan begitu. Sehingga dia ketakutan sekali. Di Iya. sini menjadi perenungan bagi kita. Karena apa? Karena belum tentu
kita rajin ke gereja, otomatis kita mengenal Tuhan. Belum Betul. tentu kata-kata kita tiap hari memuji Tuhan, 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 kita mengenal Tuhan. Karena seperti Betul. kata Tuhan Yesus, bukan mereka yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan, tapi mereka yang mengikuti kehendak-Ku. Dan disinilah yang menjadi penting. Karena apa? Karena pada saat kita mengikuti Tuhan, itu hal yang terpenting adalah keterbukaan hati. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Kenapa para murid ini gagal? Dan hati masih dekil. Karena mereka mengikuti Tuhan Yesus, tapi hatinya masih dengan segala ambisi, keinginan yang ditumpangkan pada pribadi Yesus. Bukan mengikuti kehendak Yesus. Sehingga secara fisik mereka dekat, tapi secara hati mereka jauh. Makanya ada satu joke, no? Ada suatu saat ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Papi, kenapa sih itu tetangga kita itu kalau bertengkar berteriak-teriak, padahal kan mereka berhadapan-hadapan, tapi kenapa mesti berteriak-teriak?" Bapaknya menjawab, "Betul, mereka memang secara fisik berhadapan-hadapan, tapi hati mereka jauh sekali. Kalau nggak teriak, nggak denger itu, karena hatinya jauh." Coba kalau kamu lihat temanmu yang sedang pacaran, emang ada orang pacaran berteriak-teriak? Tidak ada. Orang pacaran itu duduk, seringkali bahkan tidak berkata, tapi tatapan mata sudah mengungkapkan 1000 bahasa. Karena hatinya dekat. Betul. Dan disinilah kita kemudian, bagaimana kita bisa sebagai seorang Kristiani mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada hal lain selain kita membuka hati kita. Melihat apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Bagaimana saya melihat atau mengetahui kehendak Tuhan? Salah satunya membaca kitab suci. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kita sebagai seorang Kristiani, kita juga rajin menerima sakramen-sakramen. Disitulah kita kemudian menyadari, oh iya ya, selama ini ternyata bahwa ambisi saya, keinginan saya, justru yang menjadi dominan. Tuhan hanya mengabulkan saja. Kalau nggak mengabulkan, maka saya ngambek. Dan seringkali banyak orang Kristiani yang kemudian kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena menganggap Tuhan itu nggak ada. Saya sudah berdoa, saya sudah begini, saya sudah begitu. Tapi kenapa nggak terjawab? Karena kenapa doa saya sepertinya tidak dikabulkan? Tuhan itu ada atau nggak ada? Nah, disitulah yang kemudian kita mungkin harus berefleksi. Karena seringkali bukan sesuatu yang kita mau, Tuhan kabulkan. Kan kita seringkali mendengarkan ungkapan, no? Tuhan itu tidak mengabulkan kemauan saya. Yang Tuhan kabulkan adalah kebutuhan saya. Dan Tuhan Iya. jauh lebih tahu. Dan disitulah yang kemudian saya mencoba untuk melihat, oh iya ya, bahwa dalam kehidupan saya tahu Tuhan mengetahui yang terbaik bagi saya. Berserah itu penting. Berserah itu bukan terserah, apalagi menyerah. Berserah itu kita berusaha sebaik mungkin, tetapi dalam usaha kita juga memberikan kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Sehingga kalau gagal, ya kita tidak nelangsa, apalagi kemudian mati rasa. Tapi kalau kemudian berhasil, kita tidak jumawa, sombong, waduh, yang buat. Nah, seperti itu. Itu kan merupakan juga sikap kerendahan hati. Dalam segala keberhasilan kita, oh ya, terima kasih karena Tuhan juga punya peran di situ. Dan itu kan tidak gampang untuk bisa kita wujudkan. Apalagi dalam dunia sekarang ini yang penuh dengan pamer. Itu kan dunia yang, wah, sepertinya saya sudah hidup tanpa Tuhan pun saya bisa. Dunia tipu-tipu ya, Romo ya. Dunia tipu-tipu, kayak begitu kan. Akhirnya kan kita terbuai. Keberhasilan itu ya seperti. Dan itu yang seringkali kemudian justru malah menjauhkan kita akan pengenalan dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Iya, tadi Romo katakan bahwa kita butuh keterbukaan, kita membuka diri kita untuk bagaimana Tuhan masuk sehingga kita pun bisa mengenal. Itu kan kita butuh suatu rahmat ya, Romo ya, rahmat untuk rendah hati, rahmat untuk mempunyai pengetahuan bahwa Tuhan hadir di dalam situasi
yang kadang mungkin kita tidak kenal dengan mujizatnya Tuhan, dengan prosesnya Tuhan di dalam setiap doa dan harapan kita ya. Begitu ya Romo. Memang kita harus sadar kita itu manusia ini, manusia berdosa. Dan banyak kali, ini termasuk saya juga, hati saya itu tertutup oleh dosa-dosa itu. Sehingga kepekaan itu menjadi berkurang karena banyak dosa. Oleh Iya, karena itu, caranya adalah kita menyingkirkan penutup-penutup itu, flek-flek itu, lumpur-lumpur itu. Caranya hal yang paling sangat, ya hal yang sangat Kristen, sangat Katolik sebetulnya. Dan hendaknya kita juga mempraktekkan, yaitu pertobatan, pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu menyadari saya orang berdosa. Itu penting. Dan pada saat rahmat sakramen pengakuan dosa itu memudahkan kita sebagai seorang Kristiani, membantu kita untuk bertumbuh kembali. Oh ya ya. Karena apa? Karena tidak banyak orang yang kemudian merasa berdosa. Sehingga kalau tanya, dan aku dosa, belum dosanya belum banyak, pastor nanti aja. Kan seperti itu. Karena kepekaan itu tidak ada. Sementara kalau kita sering mengaku dosa, kan kepekaan itu terus terjadi. Semakin lama semakin kuat. Sehingga kita semakin bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Rahmat kan juga perlu tempat. Dan tempat itu adalah hati kita. Dan hati kita kan perlu tempat yang bersih. Kalau kemudian, bukan karena Tuhan tidak mau memberi rahmat, tapi karena hati kita yang tadi seperti tadi tertutup, kita perlu untuk membongkar dan membuka hati. Tuhan nggak pernah memaksa kita untuk membuka hati kita. Karena di hadapan kebebasan manusia, Tuhan itu amat sangat menghormati. Karena Tuhan mau dicintai, dikasihi dengan sebebas-bebasnya. Bukan karena ketakutan atau keterpaksaan. Karena dengan demikian, rahmat itu bisa bertumbuh dalam diri saya. Dan yang terpenting, rahmat itu bukan semata-mata untuk saya. Karena kalau Tuhan berikan rahmat kepada kita, tentu Tuhan juga berharap bahwa rahmat itu menjadi berkat juga bagi sesama kita. Itulah kemurahan hati yang juga dilandaskan pada pertama dan terutama kerendahan hati. iya. Dan bertepatan dengan tahun ini, tahun jubileum adalah tahun yang penuh rahmat. Tuhan membuka pintu rahmat bagi kita yang mau bertobat, ya Romo. Betul. Itu kesempatan terbaik juga untuk kita semakin Iya. mencari kedosaan kita. Uh, Romo mungkin bisa menjelaskan secara singkat supaya tahun ini yang penuh dengan rahmat dan kerahiman Tuhan, kita benar-benar bisa melakukan pertobatan yang sejati sampai membuahkan hasil mengasihi sesama kita. Baik, tentu kita juga bersyukur karena tahun ini, tahun jubileum, kita diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan indulgensi penuh kan. Tentu ada hal-hal syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dan sebetulnya hal-hal atau syarat-syarat yang kita penuhi itu adalah kebiasaan atau tradisi yang sangat Katolik. Yang sebetulnya kita bisa menghidupinya hari demi hari. Tapi pada saat kemudian kita punya semangat yang lebih, seringkali kan manusia itu kalau biasa-biasa saja itu kan ya, tapi kalau ada momen-momen tertentu diharapkan bisa lebih mempunyai usaha, meskipun setelah tahun jubileum bukan kemudian biasa-biasa lagi, itu sebagai penguat kita untuk terus, oh iya ya, kemarin saya sudah mendapatkan berkat itu dan saya punya usaha dan dipertahankan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu kan usaha, kesadaran kita menjadi lebih kuat lagi, khususnya untuk memperbaiki diri, kemudian untuk juga mengenal diri lebih, mengenal segala kelemahan, kedosaan, dan terlebih adalah bagaimana kita juga mengenal diri kita bahwa kita adalah makhluk sosial. Kepedulian, bela rasa, kepekaan terhadap orang lain, itu adalah ungkapan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan hendaknya juga kita teladani. Oke, iya. Romo Pau, terima kasih ya. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi buat kehidupan beriman kita semua. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak, kembali lagi, Bu Lucy. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Paulus Anggara SDB mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Paul. Silakan Romo. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabda yang telah Engkau berikan kepada kami. Menerangi hati kami, agar kami pun semakin mempunyai kepedulian, semakin percaya kepadamu, sehingga bisa menghilangkan rasa takut yang seringkali ada dalam hati kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, semoga dalam segala peziarahan kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bertumbuh di dalam pelayanan, dan terlebih juga dalam segala kepekaan, sehingga kami bisa selalu menjadi perpanjangan kasih. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah menjadi orang baik sampai kita bisa menjadi kabar baiknya. Terima kasih, salam damai buat semuanya. Terima kasih, Romo Pau, salam damai. Tuhan memberkati Bu Lucy, salam damai. Amin.